Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, yang pertama kita bisa lakukan untuk anak-anak kita adalah berdoa untuk mereka. Tidak ada yang lebih hebat daripada doa. Permohonan kepada Allah oleh orang tua supaya anak-anak kita semuanya menjadi qurratu a'yun. Dan di antara makna qurratu a'yun itu adalah juga agar mereka menjadi berakhlak mulia dimanapun berada. Karena dengan akhlak mulia itulah dia akan menyejukkan mata kita. Yang kedua, keteladanan. Memang ini yang paling berat. Karena memang anak-anak kita, ya mungkin waktu kecil, itu mengukur kebaikan dan keburukan itu dari kita orang tuanya. Dengan husnudzon mereka mengatakan, ayahku orang baik, apa yang dilakukan ayahku adalah baik, yang tidak dilakukan adalah tidak baik. Ibuku adalah orang baik, apa yang dilakukan ibuku adalah baik, yang tidak dilakukan adalah tidak baik. Sehingga kita misalnya mengatakan kepada mereka, nak, baca Quran dong nak. Enggak kenapa? Baca Quran itu tidak baik, kata mereka. Loh kok tidak baik? Iya, karena ayahku tidak pernah. Ukurannya sederhana sekali. Yang tidak pernah dilakukan itu tidak baik. Sebagaimana pula sebaliknya, nak, jangan ambil barang pakai kaki dong nak, enggak sopan. Oh sopan, dari mana kok tahu sopan? Bundaku sering. Ini memang pentingnya keteladanan yang sangat luar biasa kita perlukan ya untuk kemudian memberikan satu gambaran seperti apa sebenarnya akhlak yang indah menurut Islam itu bagi anak-anak kita. Yang ketiga, setelah keteladanan adalah mau mendengar. Nah, ketika kita mungkin waktu kecil suka nyerewetin anak-anak kita, begitu mereka memasuki usia 10 tahun ke atas, maka kata orang Jawa, mereka doyan sego, ora doyan swara. Mau nasi tapi tidak mau nasihat, gitu ya. Maka sudah waktunya di usia-usia yang memasuki akil balik, kita orang tua menjadi pendengar yang lebih tekun, menyimak ceritanya, mendengarkan keluh kesahnya, ya, mendengar cerita-ceritanya tentang berbagai hal yang dialami ataupun dalam pertemanan-pertemanannya. Ketika dia bercerita, mari kita berjuang untuk tidak ngejudge, tidak menghakimi, tidak memotong, tidak memutus, tidak menawarkan solusi sebelum selesai semua ceritanya. Kita biarkan dia bercerita dengan merdeka dan merasa didengarkan, diperhatikan. Karena ini kunci penting supaya kita bisa terus nyambung dengan dia. Jangan sampai anak merasa tidak aman bercerita kepada orang tuanya, tapi dia cerita di medsosnya. Jangan sampai anak merasa tidak aman, tidak nyaman cerita kepada ayah dan bundanya, tapi curhatnya kepada teman online yang kita tidak tahu apa input-input dan feedback-feedback yang akan diberikan oleh teman-teman online itu kepada anak-anak kita. Ini yang sangat penting untuk kemudian kita juga jadikan sebagai panduan. Perbanyak mendengar, persedikit nasihat. Dan yang berikutnya adalah dengan ya terlibat, get involved dengan mereka. Mereka senangnya apa sih? Mari sedikit-sedikit kita ngerti. Kalau sudah terlanjur mereka senang Korean pop, senang ya boyband ataupun girl band dari Korea, ketahuilah sedikit tentang itu supaya kita bisa nyambung bicara kepada mereka. Kalau sudah nyambung, supaya nanti kita bisa menawarkan alternatif-alternatif. Kalau dia bilang Jungkook BTS itu ganteng, kita bisa menawarkan bahwa ada Mus'ab bin Umair. Kita bisa cerita tentang ya Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi pertama-tama get involved. Taulah sedikit supaya nyambung. Yang berikutnya adalah memfasilitasi semua kecenderungan, muyul, dan potensi-potensi kebaikannya. Dia kalau punya bakat tertentu, hobi tertentu, kesenangan tertentu, kalau kita mampu fasilitasi, segera fasilitasi yang terbaik. Dia suka fotografi, belikan kamera yang memadai. Dia suka desain grafis, sediakan komputer yang memadai untuk desain yang bagus. Dia suka mungkin olahraga tertentu, basket, memanah, atau apapun, sediakan sejauh kemampuan kita seoptimal mungkin. Karena yang negatif, kalaupun tidak difasilitasi, dia cari fasilitas sendiri. Tapi begitu kita sediakan fasilitas untuk hal-hal yang positif, insya Allah hal-hal yang negatif juga akan terlupakan olehnya. Yang berikutnya, pertemukan anak-anak kita dengan teman-teman sahabat-sahabat real yang juga berakhlak mulia. Atur lingkungan yang bisa nyambung ya satu sama lain, yang bisa saling menjaga satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.